Wong niku nggih gawat Mbak ketemu sakane niku. Oh, niku gen gawat niku. Nggih lek niku anu Mas, nggih kula elek-elek. Nggih. Mriki kula Jalur depan ini guys, ini adalah jalur ke Jeladri ya. Ini penunjuk arahnya, kelihatan kan. Kemudian kalau kita ambil jalur yang ke kanan, kalau tadi Jeladri ke kiri, yang ke kanan ini adalah jalur menuju Seran guys ya. Bisa kita lihat jalurnya. Desa Jeladri adalah salah satu desa yang tergolong unik guys ya, desa yang berada di ketinggian mungkin kira-kira masih di bawah 1000 mdpl guys ya mungkin, karena letaknya masih jauh sekali dari Pulau Sari secara ketinggian. Kalau kemarin Pulau Sari itu sekitar kalau nggak salah 1250 mdpl guys, jadi desa Jeladri ini posisinya masih jauh di bawah desa Pulau Sari, termasuk desa yang sangat unik, desa yang cukup jauh dari keramaian. Jadi seperti ini guys ya kondisinya. Desa ini berada di bawah lembah, dikitari lembah di sekitarnya. Yuk, ini kita sudah sampai aja guys di salah satu SD Sekolah Dasar Negeri Kare 7, Kecamatan Kare guys, Pemerintah Kabupaten Madiun, Dinas Pendidikan guys ya. Yuk, kita lihat-lihat. Ini salah satu SD yang cukup bersejarah guys ya di tempat ini. Kemudian bangunannya yang tergolong lumayan masih kokoh guys ya untuk ukuran bangunan di desa yang cukup terpencil. Bangunannya seperti bangunan-bangunan SD pada umumnya, SD-SD lawas pada umumnya guys ya. Namun yang sedikit menarik perhatian saya di sini ada seperti apa guys ya, prasasti mungkin seperti ukiran di ini apa ini bahan dasarnya ini marmer marmer, ini bukan keramik, marmer. Ini bertuliskan memori gedung sekolah dasar Bayangkara ini dibangun oleh Polri dalam Slagorde Komtares 105 Madiun. Dengan jalan mengumpulkan dana sumbangan dari seluruh anggota, pembangunan ini didasarkan akan jasa-jasa dari pada rakyat di desa Jeladri dan sekitarnya dalam membantu perjuangan fisik melawan penjajah Belanda pada waktu agresi kedua, dan juga merupakan suatu penghormatan kepada para pahlawan Polri yang telah gugur di daerah Jeladri. Jeladri 10 November 1972. Komando Antar Resort Kepolisian 105 Madiun. Tertanda Soeharto Sumodiharjo KBP NRP 19090001. Jadi sekilas sudah saya bacakan apa isi dari memori atau pesan atau tulisan yang digoreskan atau diukirkan di marmer yang berada di depan tembok SD 7 Kare ya. Ini adalah SD ini mungkin bisa dikatakan sebuah hadiah atau sebuah gift atau pemberian untuk menghormati jasa-jasa para masyarakat atau rakyat atau bahkan bisa disebut pahlawan yang ikut membantu dalam perjuangan melawan penjajah pada masa itu ya. Yang tentunya ini adalah salah satu wujud mungkin dari di sini dijelaskan
dari Polri guys ya, dari Polri pada waktu itu atas jasa penduduk Desa Jeladri dan sekitar dalam proses ikut perjuangan melawan Belanda pada waktu itu. Di sini juga dijelaskan mungkin agresi militer kedua guys ya yang ini. Jadi bisa dikatakan juga pahlawan yang gugur di desa ini guys ya, yang mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu, namun berkat jasa-jasa beliaulah kita semua bisa sampai sekarang ini merasakan, menikmati dan menghirup udara kebebasan dan kemerdekaan guys ya. Mungkin ada hubungannya ya dengan pahlawan? Mungkin ya sangat berkaitan erat ya. Kan juga Polri ya? Polri ya? Dengan tugu makam pahlawan di bawah Villa Kandangan. Yang lama sekali kita sudah pernah ke sana. Di sana juga ada tugu monumen Brigadir Polri kalau nggak salah guys. Itu juga mungkin berkaitan erat dengan sejarah yang ada di Desa Jeladri ini kalau diruntut guys ya. Namun seperti apa itu yang jelas ini adalah salah satu jejak sejarah yang tertinggal di Desa Jeladri. Ini masih Kabupaten Madiun guys, jadi jangan salah, ini masih Kabupaten Madiun yang ternyata menyimpan sejarah perjuangan yang sangat-sangat tersembunyi. Bahkan mungkin ketika kita mendapatkan pendidikan sejarah di tingkat SD, SMP, bahkan SMA kita belum tahu guys. Jadi sedikit wawasan, semoga untuk semua para pelaku sejarah, para pahlawan-pahlawan di kala itu dan juga masyarakat dan juga para anggota yang ikut membantu perjuangan dalam memerdekakan negara kita, semoga diberikan selalu syafaat di hari akhir nanti guys, di hari Yaumul Qiyamah nanti. Mari kita sedikit kirim doa untuk para leluhur-leluhur atau para pejuang-pejuang kita yang gugur di daerah sini. Liridhoi ta'ala al-Fatihah, kagem para pejuang, kagem para pahlawan ingkang gugur rumiyini kula lan panjenengan sedaya. Al-Fatihah. Amin, semoga amal ibadahnya selalu dijadikan amal yang baik guys ya. Nah, yuk kita sekarang coba masuk ke dalam salah satu ruangan guys ya, yang kebetulan nanti ada yang unik. Bangkunya ini sangat spesial, coba lihat. Gimana Le? Bangkunya bangku teman ini. Ini nuwun sewu, kita masuk ke dalam, kita nonton. Assalamualaikum. Jadi kelihatan sekali guys ya, model-model bangku yang ini sudah mungkin umurnya undi dengan saya guys, dengan Lek Kamim, bahkan bisa jadi lebih tua bangku ini daripada kita. Jadi seperti ini lokasinya. Kita masuk lebih ke dalam. Iya Lek, tapi cenderung anyep ya, orangnya maksud saya yang kene nyaman guys, nyaman. Beda kan sih ya. Bersahabat. Padahal sama guys, notabene di atas ini juga ada angin-angin yang sangat besar. Iya, seperti ini guys. Melihat dari kondisinya sekolah dasar ini mungkin sudah tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Bukan karena pandemi, namun mungkin lebih ke memang kondisi guys ya. Jadi seperti ini, kita singgah mampir sebentar. Kita lihat ke ruang yang satunya guys. Sudah seperti ini. Ya wes, seperti ini guys. Explore kita di Desa Jeladri yang kebetulan kita juga tidak tahu kalau di sini ada salah satu sekolah SD yang dulunya menjadi hadiah atau pemberian
sebagai tanda jasa dari Polri untuk masyarakat Desa Jeladri dan sekitar. Ya wes, kita lanjut explore lagi. Yuk. Ini ruang kantor guru kita lihat. Ini salah satu ruang yang terpisah dengan ruang kelas tadi, guys. Nampaknya juga sudah lama ditinggalkan. Di sini ada papan yang bertuliskan mungkin anggota-anggota atau guru-guru yang pernah mengajar di sini, guys ya. Di sini terlihat ada mesin jahit, mesin lawas banget. Kemudian ini kalau nggak salah kapur bekas, guys ya. Ini kapur bekas. Jadi seperti ini kondisinya. Ada beberapa bekas dokumen-dokumen di sini, guys. Seperti ini kalender pendidikan tahun ajaran 2010-2011. Jadi mungkin ada sisa sejarahnya. Mungkin sekitar tahun itu, guys ya, masih difungsikan. Ini terakhir 2004 10 Juni, kepala sekolahnya Pak Sayed ya. Ya. Ini masih ada ini sejarah ini. Ini 2004, namun yang tertempel tadi 2011 ini. Jadi kemungkinan tempat ini masih dioperasikan 2011 sampai 2012 bahkan, guys. Ini kalender pendidikan 2011-2012. Jadi tempat ini mungkin terakhir difungsikan pada tahun-tahun tersebut, Le ya. Iya, 2011 itu ya. Iya. Oke, kita lanjut, Le. Iya. Karena hari sudah semakin terik. Kita coba lebih naik lebih ke atas, guys ya. Jadi setelah kita singgah ke SD tadi, ini di depan kita ada surau atau masjid yang sudah terlihat cukup lama, guys ya. Cukup lama ditinggalkan atau tidak difungsikan sebagai tempat beribadah. Namun kita masih akan terus naik lebih ke atas, guys ya, karena di sini view-nya wah indah banget. Di bawah kita ada kandang-kandang, guys ya, itu kandang-kandang ternak penduduk. Nah, ini kita tiba di salah satu loji, guys. Ini tiba di salah satu loji yang mana di semua tempat afdeling yang ada di kandangan itu pasti ada loji, guys ya. Ada mandornya atau sindernya, guys ya. Yuk kita lihat ke atas. Ini posisi kosong, Le. Coba kita masuk ya. Oke, kita lihat lihat ke dalam. Siapa tahu kita bisa masuk. Ini kita akan masuk ke ini, guys, ke loji Belanda yang Lek Kamil sudah masuk duluan tadi. Ini tapi kita lihat di bawah pohon jambu ini ada bakul yang dalamnya isinya adalah kopi. Mungkin ada pemetik kopi di sekitar sini yang sedang bekerja, guys. Yuk, seperti apa? Kita akan masuk juga ke loji, guys. Kita lihat-lihat seperti apa. Seperti apa di dalamnya. Mungkin kita bisa sedikit mengeksplor dan memberikan informasi ke kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita sudah sampai, guys, di teras loji. Loji daerah Jeladri. Ya, ini adalah salah satu loji, bukan salah satu, ini adalah loji yang ada di Desa Jeladri, guys. Ini kita berada di terasnya. Pintunya apa? Lihat. Khas sekali. Ini adalah pintu khas arsitek zaman kolonial Belanda, guys ya. Sama di belakang kita juga ada pintu lagi. Kemudian bagian paling ujung adalah jendela yang juga khas sekali. Iya, Le. Banyak kacanya biasanya. Memang arsitek
zaman-zaman kolonial Belanda emang seperti ini, khas banget deh. Nah ini biasanya untuk kantor Pak. Ya, Nah, seperti ini. Nah, depan itu biasanya digunakan untuk kantor. Oh, oke. Tapi tangkap. Ada 2 pintu besar di sini guys ya. Nah, kita ketemu sama ibu-ibu yang metik kopi guys ya kalau salah. Oke, kita ngobrol sebentar. Niki berarti lurus terus medal Seran ya? Jadi kita main kopi ya sampean ya. Jenengan asli mriki mawon Bu? Nggih. Jeladri mriki? Nggih. Dinten-dinten anu nggih, ngunduh kopi niki. Nggih. Niki kopi jenis napa Bu? Kopi Jawa. Oh, kopi Jawa. Niki biasanya disadin apa dipendeti tiyang nggih? Niki betah teng pabrik. Oh, dibutuh teng pabrik setor nggih. Berarti angsali di setor ngaten nggih. Nggih. Biasanya awet jam pinten ngaten iki, Bu? Oh, jam 7 enjing. Mungkin digisak rampunge nggih. Oh, enten pun rampung. Oh, niku nggih alate. Oh, niki anjingnya jenengan. Nyakot mboten niki? Oh, alah. Terus aktivitas hari-hari metik kopi nggih, Bu? Nggih. Sedaya penduduk mriki rata-rata ngoten metik kopi nggih. Ini jambune mboten motor apa nggih? Dipendet. Oh, asal nggih. Oh, jambu nganggur mboten. Ini menurut penuturan nenek yang kita jumpai ini adalah Oh, abang kosong ya. kopi Jawa guys ya, kopi Jawa, bukan kopi Arabica apa Jawa iki. Yang nantinya disetor ke pabrik kopi Kandangan nggih, Bu? Pabrik kopi Kandangan. Enten iki akhirnya hitungannya pripun, Bu? Borongan apa harian? Oh, dadosnya mboten ditumbas per kilo pinten ngoten mboten nggih. Oh, alah. Wah, rasa mau nggih. Mriki nampuk gangsal kakak. Asal Panjenengan asli mriki nggih. Ini salah satu, kita berjumpa dengan salah satu warga penduduk desa Jeladri guys, yang kesehariannya beliau bekerja sebagai pemetik kopi yang nantinya akan disetorkan ke pabrik kopi Kandangan. Jauh banget guys ya, tapi ya itulah namanya kehidupan. Seberat apapun, sejauh apapun kita harus tetap menempuhnya agar kita bisa terus langsung bertahan hidup guys ya. Iki tak delok lek kami nyomak nyamuk iki tibake jambu guys iki. Ya jambu alas. Renyah pol. Iya lek, renyah pol. Renyah pol seweger. Ya wis, Aja lho, Kang. kok ketoke lek kami kok weh mau masuk. Tapi sing ijo ae. Aku ya tak melok ngegas. Iki guys, iki sing arep tak gas iki. Iki arep tak gas iki. Oh gitu ya. Iki arep tak gas iki. Wale. Wale kok gas lek? Duh, entah. Entah. Kuwi mateng to lek nggonmu kae. Oh, iki entah, Bro. Kilo gas kok ngene iki lho. Iki mateng rada aku. Sing mateng dilek atake. Si rada kuning-kuning. Rada kuning-kuning. Nah, gitu. Sik, rada kuning tapi padet to lek. Nah. Aja sing abang. Lho, iki kan padet to. Nah, ngene iki lho. Oh, iki guys. Masuk iku. Mateng iki. Leren sik. Di unboxing ning samping kene. Tapi kok kono kok enek suara sugawon, guys. Bayangke wis ngalih pisan ya. Kawan lanang iki. Oh, kae guys bocah. Kae guys bocah. Kae bocah. Oleh sampai nyedak. Tak gas pisan. Iki wis kowe kudune iso mbayangne guys, iki rasane kaya apa. Masuk banget guys, rungokno iki lho, rungokno. Aku beli sangunan ya. Wah. Mantep banget guys. Sangunan. Iki posisi wit jambu iki sik ning gone ngarepe omah loji ki mau guys ya. Dadi mbuh nyapo rata-rata kebanyakan kok ning gone loji Kertoimbo kuwi ya ngarepe tanduran jambu. Apa mungkin memang ya wis memang wong zaman ndone seneng kayak ya. Karo buah-buahan ngene-ngene iki mungkin. Kamu mesti duwe anak bojo to. Kan iki mbiyen taman. Iya. Iki golek nih ora sak-sakan bro yo sing ngene. Coba.
Kan udah bosos ya. Siji loro nggih syarat, guys. Aja uraan. Sing ketok siji loro. Sing ning tas sekilo. Ini bagian dalam kantor yang ada di loji Jeladri, guys ya. Iki apa lagi? Kertas iki. Slip gaji ya. Potongan koperasi ada ini. Kekurangan potongan 92.000. Nun sewu niki wau dolan-dolan nggih teng Jeladri kalih ningali. Ini apa iki? Kula Medion. Nah niki masih niki kare. Lo kandangan. Kare? Kandangan. Nggih teng kandang kan. Ini to. Nggih. Oh ngandhap nika kandang to, Kong? Kandang. Kan kasur nomoripun niku. Nun Nyari pisan teng mriku jenengan. nggih teng Cileman kula nggih teng kandang niku wonten sing. Oh. Mriki pun pirang tahun kan? Sang nggih. Kula Puluhan tahun. puluhan tahun dipun dewa ngenten 13 tahun pun. Nuwun sewu Kong derek pirsa. Mriki sanjange enten anu. Sumur napa? Jalatunda. Mau wonten sing sanjange seran nggih. Seran wonten. Nggih. Seran wonten. Niki minggah terus niki wau nggih. Nggih. Wonten anu seran tebel, Mas. Niku sumur niku non sewu sumber napa sumur biasa nggih, Kong? Kok ceritane kok sumur sanjange. mboten wonten nek sumur. Oh, sumber Jalatunda. Nggih. Kok sanjange mireng-mireng kok rada anu ceritane ngoten. Oh, lek sumure mboten wonten. Sumbere niku. Nggih, sumbere. Soale enten wit jeruk sanjange kok nek kok adoh wohe kathah nek cedak mboten enten niku barang sanjange kok napa leres niku. Nggih iki gawat Mas, mboten usaha niku. Oh, niku gen gawat niku. Nggih, lek niku anu Mas, nggih kula elek-elek. Nggih. Mriki kula niki sak Nggih. enten mriki niki pun enten kawan 10 tahun kula niki. Niku berarti anu nggih, Kong. Jeruk niku lokasine napa nggih teng sumber Jalatunda niku napa benten? Sumbere mboten wonten lek daerah mriki niki. Nek sing gawat niku sing jeruk niku nggih. Nggih, lek jeruk niku nggih tanahe nggih mbes enten. Niku mboten usah, mboten tebe-tebe niku. Pundi kene? Etan niku. Niki Nggih. masa. Niki lurus terus niki? Bot. Iki wong enten tanggapan mriko mboten Oh, usah. alah. Oh, tegese Mboten usah lek sampeyan Nggih. mboten sapa mriki. Lek kenging kula elekne. Nggih. Anu, nderek pirsa critane mawon dos pundi niku? Dhek jenengan atos ngalami utawa atos mriko, dolan mriko napa ngoten? Nggih, nuwun sewu Mas. Nggih. Wong jeram niku riyen taun 60 gangsal niku damel nyala sirah. Nggih, Sirah niku. taun 65 niku. Tapi sirahnya tiang setunggal apa kata? Ya setunggal. Lek anu niku jumlahe niku lek mboten kleru 6 niku enten mriku. Disaleh mriku stenten. Nggih, ngoten no mboten amur kali sirah niku. Bisa nggih. Nggih. Berarti di nun sewu ditugel. Soalnya mungkin di orang tek nggih. Niku anu Mas, mengke lek niku sirahe timur nih lek sampean tangkret terus niku kula dudaya arahe. Nun sewu. Pelan-pelan kita sayonara guys dengan desa Jeladri. Ini kita mulai turun, kita menuju ke desa selanjutnya yaitu desa Seran guys ya. Desa Seran yang akan kita tuju. Sekilas info di sini ada pondokan yang berisi hanya 5 kepala keluarga guys ya. Jadi bener-bener bener-bener minim sekali guys jumlah penduduknya. Yuk kita langsung lanjut aja guys. Yo gas.
menuju Desa Seran.